Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Tak terima saintes dipegang Gu Changge, Ye Chen mulai mengeluarkan aura farmingnya. Lawanmu adalah aku, Ye Chen. Jangan mengalihkan pandangan. Chu Xuan, apakah kau pikir karena dirimu seorang pangeran, aku tidak berani untuk melenyapkanmu? Kata Ye Chen. Dengan alur cerita yang biasa terjadi, kemungkinan Ye Chen mampu membuat sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan, tapi bisa dilakukan. Di titik ini, ada kemungkinan Chu Xuan akan mati di tangannya. Lalu setelah Ni NPC mati, dia yang merasa mampu pasti tuh akan memberikan sebuah tantangan atau apalah itu kepada gua. Dan dengan semua keberuntungan yang menyertainya, bahkan bila pertempuran terjadi, dia pasti bisa selamat dari maut bila dalam pertempuran ku kalahkan. Nah, setelah itu terjadi, biasanya template ceritanya dia akan datang lagi selama beberapa tahun kemudian untuk membalas penghinaan yang telah kulakukan. Lalu, saat waktu itu tiba, bukankah artinya saat itulah aku tamat? Tapi sayangnya, aku adalah seseorang yang terisekai. Seseorang yang sangat familiar dengan cerita klasik ini. Jadi, bagaimana mungkin aku akan membiarkan skenario aku mati di dalamnya terjadi begitu saja? Aku menolak untuk mati dari tangan autor yang menulis cerita omong kosong ini. Gu Changge terbang ke arah Ye Chen. Semua orang dibuat kaget melihat Gu Changge turun tangan. Karena masalah ini berhubungan denganku, maka aku tidak perlu merepotkan Chu Xuan lagi, kata Gu Changge. Datang sok jagoan, lu kira gua takut sama lu, hah? Kata Ye Chen. Apakah penyebab dari ketidaktakutanmu padaku terjadi karena kebodohanmu dalam berpikir? Gu Changge mulai mengeluarkan aura farmingnya untuk memadamkan aura farming milik Ye Chen. Trik murahan seperti ini tidak mempan kepadaku, kata Ye Chen. Oh, menarik. Bila ini tidak cukup, lalu bagaimana dengan yang kali ini? Selama beberapa detik, emang Ye Chen masih bisa bertahan. Tapi beberapa detik selanjutnya, aura farmingnya Gu Changge menjadi semakin kuat dan semakin besar sampai aura itu bocor keluar ruangan. Ye Chen yang tak sanggup lagi menahan dominasi Gu Changge pada akhirnya bertekuk lutut. Ye Chen, bagaimana kau ingin aku merespon semua perkataanmu yang tadi? Di titik ini, Ye Chen tak bisa berkutik. Beneran dibuat lumpuh sesaat setelah terkena aura farmingnya Gu Changge. Tidak hanya Ye Chen, para NPC juga ketakutan saat merasakan aura Gu Changge. Tidak hanya NPC doang, saintes Su Qingge juga ketakutan setengah mati pas merasakan aura ini. Seperti yang diduga dari orang yang berasal dari alam atas. Meskipun masih muda, tapi powernya sungguh kuat. Kami sungguh tidak boleh menyinggungnya. Berkat tindakan ini, sistem menghadiahkan Gu Changge 50 Fate Value. Dalam manhwa pada umumnya, biasanya poin-poin ini bisa digunakan untuk level up. Oke, mari kita masuk ke dalam dunia sistem. Di dimensi pikiran sistem, Gu Changge bertanya, berapa banyak poin yang bakalan dia dapatkan bila dia melenyapkan Ye Chen sekarang? Sistem menjawab, memang benar, dengan Fate Value Gu Changge yang sekarang, dia bisa setidaknya mengakali keberuntungan Ye Chen. Tapi jika Ye Chen dimatikan sekarang, itu malah akan membuat fortune value yang sebelumnya Gu Changge dapatkan akan menghilang. Apa itu berarti?
Menyinggung putra keberuntungan malah akan membuat keberuntungan kita yang perlahan lenyap. Pantas saja fortune value milikku warnanya hitam. Ternyata aku sungguh penjahat sampai ke tulang, yang besar kemungkinan sudah menyinggung banyak putra keberuntungan. Sehingga keberuntungan itu berubah jadi nasib yang buruk, makanya jadi warna hitam. Keberuntungan merupakan faktor yang tidak dapat diprediksi maupun dihindari. Memang tidak sulit dengan kemampuan Gu Changge yang sekarang untuk membinasakan Ye Chen. Tapi dampak dari melakukan itu akan memicu munculnya variabel tidak terduga yang akan datang ke arah Gu Changge. Jadi maksudmu, aku hanya perlu terlebih dahulu menghisap keberuntungannya. Dan kondisi di mana keberuntungannya telah habis, maka di saat itulah aku bisa membinasakan dia tanpa menimbulkan dampak. Benar, dan hal tersebut juga berlaku kepada mereka yang memiliki hubungan dekat dengan sang protagonis. Gu Changge keluar dari dimensi pikiran sistem. Dia kemudian menatap ke belakang ke arah Su Qingge. Tuan Suci tertawa, menyanjung Gu Changge yang sudah memiliki kedalaman kekuatan yang sebesar ini meskipun dia masih muda. Diikuti oleh dua tetua yang juga menyanjung Gu Changge dengan berkata, bahkan kami orang tua pun tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Tuan Muda Gu. Kalian terlalu menganggap tinggi diriku. Kemampuanku bukanlah sesuatu yang pantas untuk disebut, kata Gu Changge. Anjay, low profile banget. Mohon maaf Tuan Muda, karena tidak bisa menyelesaikan masalah ini sehingga mengharuskan Tuan Muda untuk turun tangan. Tidak masalah, kau tak perlu merasa terbebani dengan masalah ini. Ye Chen tidak menduga dia akan dipermalukan seperti ini. Dia ngamuk, tidak terima berada di kondisi ini. Ye Chen yang sudah dikuasai amarah mulai menyerang ke arah Gu Changge. Berharap serangan itu akan mengenainya, lalu memberikan damage. Ye Chen, beraninya kau mau menyerang Tuan Muda. Berikutnya, anjay. Udah kayak domain Gojo aja loh, kagak bisa disentuh. Ye Chen kaget saat melihat serangan yang dia lancarkan bahkan tidak sama sekali bisa menyentuh Gu Changge. Kau terlalu menganggap dirimu tinggi hingga melupakan ada yang lebih tinggi darimu. Dan jepret, Gu Changge menampar Ye Chen hingga dia terhempas lalu menghancurkan tembok yang ada di samping. Ye Chen terjatuh dari tembok dan Su Qingge kaget melihat ini. Padahal Ye Chen udah sejatuh ini mentalnya dipermalukan sama Gu Changge. Sekarang malah ditambahin lagi dia kena pula roasting dari para tetua. Kagak cuman tetua, bahkan netizen lainnya juga ikutan membuli dia. Udahlah Chen, kagak capek napa dipermaluin. Meski begitu, namun dia masih aja kekeh mau melawan sang villain meskipun dia kagak punya kesempatan buat menang. Gu Changge melompat ke arah Su Qingge lalu berkata, "Saintes Qingge, aku dengar malam ini bulannya sangat indah. Bolehkah kau memberkatiku malam ini dengan kecantikanmu yang tiada tara itu?" Hahaha, Tuan Muda Gu masih bisa bersikap elegan bahkan meskipun tadi mengeluarkan aura yang begitu kuat. Anakku Qingge tentu saja akan dengan senang hati menerima ajakannya Tuan Muda Gu, kata Secret Lord, sambil mengarahkan pandangannya kepada Saintes Su. Berkata dalam hati, masa depan sekte tergantung pada jawabannya Qingge.
Meskipun enggan, tapi Saintes Kingge menerima ajakan Gu Changge. Dengar ini, Ye Chen langsung naik darah. Saking tingginya darah dia sampai wah, mati ini mah orang. Ye Chen yang kena mental membuat Gu Changge menerima 500 fat value. Jadi begini ya cara mainnya. Bukannya putra keberuntungan dengan fortune value yang besar, pada dasarnya seperti sumber daya yang ada hanya untuk meningkatkan level up karakterku. Meskipun agak memakan banyak waktu, tapi menyiksa seekor semut sampai akhir nafasnya, bukankah peran ini memang sangat cocok untuk villain sepertiku? Bukankah begitu? Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!